Beberapa faktor yang bisa menyebabkan hidrokel. Mengetahui apakah bayi sedang merasa sakit bisa menjadi tantangan karena mereka tidak bisa mengungkap rasa sakit mereka dengan kata-kata. Karena bayi tidak bisa bicara, orang tua harus waspada terhadap tanda-tanda fisik dan perubahan perilaku untuk mengetahui kondisi anak mereka. Hari ini kita akan membahas topik yang mungkin mengkhawatirkan bagi banyak orang tua, hidrokel pada bayi dan anak-anak. Tapi tenang saja, saya akan memberikan informasi lengkap dan tips praktis untuk mengatasinya. Siap? Let's get started. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Sheikh Muhammad Syafiqul Islam dan Anda sedang menonton The Cure Home Remedy. Sebagai orang tua, kita semua ingin memastikan bahwa bayi kita sehat dan bahagia atau happy. Tapi apa yang harus dilakukan ketika tiba-tiba kita melihat ada pembengkakan di area skrotum? Apakah kita harus panik? Atau mungkin ini hanya tanda bahwa bayi kita ingin menjadi Hulk di masa depan? Jangan khawatir, kita akan membahas semuanya dengan santai dan secara detail. Pertama-tama, apa itu hidrokel? Hidrokel adalah penumpukan cairan di sekitar testis bayi atau anak-anak yang menyebabkan pembengkakan. Ini bisa tampak menakutkan, tapi biasanya tidak menyakitkan dan seringkali tidak berbahaya. Jadi, apa penyebab hidrokel atau hydrocele? Ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan hidrokel, seperti kelahiran prematur atau premature birth, kegagalan penutupan saluran proses vaginalis, infeksi atau trauma. Tapi jangan khawatir, kebanyakan kasus hidrokel sembuh dengan sendirinya seiring waktu. Apakah orang tua harus khawatir? Well, yes and no. Kebanyakan hidrokel tidak berbahaya dan akan hilang sendiri sebelum usia 1 tahun. Namun, however, jika hidrokel tidak hilang setelah usia 1 tahun atau disertai rasa sakit dan kemerahan, sebaiknya konsultasikan dengan dokter. Apa yang harus dilakukan orang tua? Berikut beberapa langkah yang bisa diambil. Observasi atau pantau pembengkakan secara rutin. Konsultasi dokter. Jika ada tanda-tanda yang mencurigakan, jaga kebersihan atau maintain hygiene. Pastikan area genital bayi selalu bersih. Apakah hidrokel berbahaya? Kebanyakan tidak. Namun, jika disertai gejala lain seperti demam, nyeri, atau perubahan warna kulit, segera periksakan ke dokter. Faktor risiko hidrokel meliputi premature birth atau kelahiran prematur, family history atau riwayat keluarga, infeksi. Bagaimana cara mencegah hidrokel? Beberapa langkah mencegah meliputi hygiene atau kebersihan yang penting, menjaga kebersihan area genital, hindari trauma, hindari aktivitas yang bisa menyebabkan cedera di area genital bayi. Pemeriksaan rutin
pemeriksaan kesehatan rutin untuk bayi. Apakah ada cara alami untuk mengatasi hidrogel? Yes, beberapa metode alami yang bisa dicoba adalah kompres hangat atau warm compress, mengurangi pembengkakan dengan kompres hangat, pijat lembut atau gentle massage, pijat lembut area yang bengkak, hindari pakaian ketat atau avoid tight clothing. Gunakan pakaian yang longgar untuk bayi. Apa yang harus diperhatikan? Perhatikan tanda-tanda seperti nyeri atau sakit, kemerahan, demam. Jika ada gejala ini, segera konsultasikan dengan dokter. Berikut 10 gejala dan tanda-tanda hidrogel pada bayi dan anak-anak. Pembengkakan pada skrotum, pembengkakan yang tidak nyeri atau painless swollen, pembengkakan yang fluktuatif, transimilunasi, pembengkakan yang lembut atau soft swollen, pembengkakan yang stabil, kemerahan, nyeri atau pain, infeksi, asimetri. Karena bayi tidak bisa bicara, orang tua harus waspada terhadap tanda-tanda fisik dan perubahan perilaku untuk mengetahui kondisi anak mereka. Berikut adalah beberapa cara untuk memantau hidrogel dan memastikan bayi merasa nyaman. Perhatikan pembengkakan. Periksa warna kulit, raba area skrotum atau touch the scrotum gently. Perhatikan perilaku bayi atau monitor suhu tubuh. Observasi waktu tidur. Mengetahui apakah bayi sedang merasa sakit bisa menjadi tantangan karena mereka tidak bisa mengungkap rasa sakit mereka dengan kata-kata. Namun, ada beberapa tanda yang bisa waspadai. Tangisan yang tidak biasa, perubahan pola tidur, menolak makanan, perubahan perilaku, gerakan tubuh atau body movement, demam, perubahan kulit, bayi kurang aktif, perubahan nafas, tersentuh atau sensitivity to touch. Terakhir, tips mengatasi hidrogel. Tetap tenang atau stay calm. Jangan panik, pantau gejala atau monitor symptoms. Perhatikan setiap perubahan. Konsultasikan dengan dokter jika ada kekhawatiran. Itu dia semuanya tentang hidrogel pada bayi dan anak-anak. Remember, ingat, sebahagian besar hidrogel tidak berbahaya dan bisa sembuh sendiri. Selalu konsultasikan dengan dokter untuk mendapatkan saran yang tepat. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ke channel The Cure Home Remedy untuk lebih banyak tips kesehatan lainnya. Stay healthy and happy everyone. Ya teman-teman, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.